Kabut pagi ini menelan seluruh Borobudur, seolah bumi sedang menahan napas. Aku berdiri di antara batu-batu yang sudah lebih dulu memahami waktu daripada manusia. Dalam keheningan ini, aku mendengar sesuatu, bukan suara, bukan gema, tapi panggilan halus dari langit batu. Panggilan yang tidak tercatat di jurnal sejarah manapun. Aku datang sebagai ilmuwan, dengan alat ukur, catatan, dan peta langit. Tapi semakin lama aku di sini, semakin aku merasa yang kupetakan bukan tanah, melainkan ingatan semesta. Relief dan stupa Borobudur bukan hanya ukiran, mereka adalah rumus kuno, koordinat antara bumi dan bintang. Aku menemukan keselarasan posisi stupa dengan rasi-rasi bintang di langit timur. Para leluhur entah bagaimana telah membangun candi ini, seolah untuk berbicara dengan bintang-bintang. Mereka menyebutnya jalan menuju nirwana, tapi mungkin itu juga peta menuju asal cahaya kita. Aku menelusuri ukiran, sentimeter demi sentimeter. Setiap lekuk batu seperti nadi yang masih berdenyut. Di sela debu dan lumut, aku membaca bahasa yang tak lagi dikenal. Bahasa, getaran, dan cahaya. Di sini, ilmu dan doa berpelukan. Geometri dan meditasi saling berpadu. Seolah para arsitek kuno bukan membangun rumah ibadah, tapi instrumen raksasa untuk menggetarkan semesta agar menjawab. Ketika malam tiba, aku menyalakan satu lilin di puncak stupa. Angin berhembus lembut dan cahaya kecil itu bergetar. Aku memandang ke langit dan seolah langit memandang balik. Bintang-bintang di atas seakan mengikuti pola stupa di bawah. Apakah ini kebetulan? Ataukah kita sejak dahulu sudah mencoba menyalin langit ke dalam bumi? Aku menuliskan semua ini di jurnalku. Tapi kata-kata terasa tak cukup, karena yang kurasakan bukan teori, tapi panggilan. Borobudur bukan sekadar batu yang disusun. Ia adalah doa yang dibangun, doa yang masih bergema di antara kabut dan waktu. Mungkin inilah awal dari segalanya, perjalanan untuk mencari bukan asal mula bumi, tapi asal mula kesadaran. Dan malam itu aku menutup jurnal pertamaku dengan satu kalimat yang terlintas di kepala. Langit tak pernah jauh, ia hanya berdiam di dalam batu. Dari langit batu aku turun ke tanah api. Dari diamnya stupa ke jantung bumi yang berdebar. Gunung Bromo, bukan sekadar gunung tapi altar terbuka tempat langit dan bumi bertemu tanpa batas. Aku datang dengan alat ukur medan magnet dan sensor panas. Tapi sebelum sempat menyalakan alat-alat itu, aku merasakan panasnya bukan dari bumi, melainkan dari dalam dada sendiri. Seolah gunung ini hidup dan aku sedang diundang ke dalam napasnya. Malam sebelum upacara, langit gelap seperti kain hitam. Di kaki gunung, mereka menyalakan dupa dan menabur bunga ke arah kawah. Mereka tidak memuja dewa, mereka memberi makan bumi, memberi kembali energi yang pernah dipinjam. Aku mencatat suhu, arah angin, kelembapan, tapi angka-angka itu tidak mampu menjelaskan kenapa tubuhku ikut bergetar setiap kali mereka berdoa. Ada frekuensi lain yang tak tertangkap alat. Frekuensi yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang.
Ketika api dinyalakan, mereka menari. Gerakannya seperti gelombang magma yang naik ke langit. Setiap hentakan kaki menyalakan sesuatu di dalam tanah. Aku menatapnya lama, dan aku sadar mereka sedang berbicara dengan bumi melalui bahasa tubuh, bukan kata. Setiap bara yang terbang adalah doa. Setiap abu yang jatuh adalah jawaban. Pagi ini aku sendirian di tepi kawah. Angin meniup lembut, membawa bau belerang dan dupa yang tersisa. Aku menyalakan alat pengukur, tapi layar hanya menampilkan satu garis kosong. Tidak ada data, tidak ada getaran terukur, tapi seluruh tubuhku bergetar. Aku menyadari, mungkin alat-alat ini bukan untuk mengukur bumi, tapi untuk mengukur sejauh mana aku bisa mendengarkannya. Gunung ini berbicara, tapi bukan dengan suara. Di peta energiku, aku menggambar garis halus dari Borobudur menuju Bromo. Garis itu seperti nadi Nusantara, mengalirkan getaran antara batu dan api, doa dan cahaya. Kini aku tahu, para leluhur tidak hanya membangun candi dan ritual, mereka membangun jaringan energi spiritual yang menautkan seluruh kepulauan. Dan aku, di antara pasir dan kabut ini, merasa menjadi bagian kecil dari arus besar yang tak terlihat. Catatan hari ini kututup dengan kalimat, bumi berbicara dalam bahasa panas, dan manusia menjawabnya dengan doa. Setelah batu dan api, aku tiba di tepi air. Disinilah bumi berakhir, dan laut mulai berbicara. Mereka menyebut tempat ini Samudra Selatan. Laut yang hidup, laut yang punya ingatan sendiri. Gelombang di sini tidak hanya bergerak karena angin, tapi karena sesuatu yang jauh lebih tua daripada waktu. Aku datang untuk mencari garis energi yang disebut orang sebagai jalur Nyi Roro Kidul. Garis tak terlihat yang menghubungkan air dengan langit. Alat pengukurku tidak sanggup membaca apapun. Medan magnetnya kacau, jarumnya berputar liar. Namun aku merasakan sesuatu di udara, getaran halus, seperti bisikan di antara angin dan ombak. Aku menutup mata, dan untuk sesaat aku melihat garis cahaya menari di atas laut. Garis itu bukan bayangan, bukan kilat, tapi aliran energi yang bergerak dari dalam samudra ke langit, menembus cakrawala. Barangkali inilah yang disebut para leluhur, nadi air semesta. Malam ini mereka memberi persembahan, bunga, dupa, dan doa yang dilepaskan ke laut. Aku tidak bertanya apa maknanya, karena laut sendiri menjawab tanpa suara. Aku ikut meletakkan sepotong batu dari Borobudur ke air, seolah ingin menguji apakah doa dari batu bisa mengalir bersama ombak. Dan ketika batu itu tenggelam, aku merasa sesuatu bergerak di dalam tubuhku, seperti arus dingin yang naik dari dasar laut ke dada. Mungkin bukan aku yang meneliti laut, tapi laut yang sedang membaca pikiranku. Ada yang bilang laut ini dijaga oleh Sang Ratu Selatan. Bukan sekadar legenda, tapi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Aku tidak melihat sosok apapun, tapi aku merasakan tatapan. Tatapan yang membuat waktu berhenti sejenak. Tatapan yang membuat aku sadar. Penelitian ini bukan tentang menemukan sesuatu, melainkan diizinkan untuk melihat sedikit dari rahasianya. Energi ini halus tapi nyata.
Ia seperti jalinan sutra yang menghubungkan gunung, candi, dan laut. Aku menulis catatan ini saat fajar mulai datang. Ombak perlahan surut dan cahaya pagi menembus kabut laut. Kini aku tahu samudra bukan ruang kosong. Ia adalah cermin langit. Apa yang jatuh ke air akan naik sebagai cahaya. Dan dalam keheningan itu, aku mendengar suara halus berkata di kepalaku, "Kau telah melihat 3 pintu, batu, api, dan air, tapi perjalananmu baru saja dimulai." Catatan ketigaku kututup dengan kalimat, "Samudra adalah jantung yang berdenyut pelan, dan setiap ombaknya adalah napas bumi yang sedang berdoa." 3 unsur telah kutemui, batu, api, dan air. Tapi malam ini aku mendongak ke arah unsur keempat, udara, langit, dan cahaya murni. Dulu aku memandang langit sebagai objek penelitian, kumpulan gas, jarak, dan gravitasi. Kini aku memandangnya sebagai memori semesta. Langit Nusantara tak sekadar ruang kosong. Ia adalah kanvas, tempat para leluhur menulis pesan dengan bintang. Dalam naskah kuno yang kupelajari, ada catatan tentang langit timur, wilayah bintang yang disebut Jagat Wisesa. Di sana, posisi bintang tidak hanya menandai waktu, tapi juga arah energi bumi. Ketika kupetakan konstelasi itu di atas peta Nusantara, aku menemukan keselarasan. Posisi Borobudur, Bromo, dan Samudra Selatan membentuk garis segitiga yang identik dengan rasi Orion. Apakah mungkin para leluhur menyusun peradaban mereka sesuai dengan peta langit? Jika benar, maka Nusantara bukan sekadar kepulauan, melainkan cerminan langit itu sendiri. Aku menyalakan pemetaan energiku, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Garis-garis cahaya halus menghubungkan gunung, candi, dan laut, membentuk pola besar seperti mandala. Di tengahnya, titik cahaya berdenyut pelan, seperti jantung bumi yang sedang bernafas. Bisa jadi, Nusantara adalah laboratorium spiritual terbesar di dunia, di mana setiap ritual, setiap arsitektur adalah bagian dari resonansi antara bumi dan langit. Aku menatap peta itu lama. Semakin ku pelajari, semakin aku merasa kecil, karena ternyata manusia hanya satu simpul kecil dalam jaringan cahaya tak berujung. Pagi perlahan datang, tapi cahaya ini berbeda, bukan sekadar sinar matahari. Rasanya seperti cahaya dari dalam pikiran sendiri. Aku menulis, langit bukan di atas kepala. Ia ada di dalam kesadaran. Dan mungkin itulah rahasia terbesar para leluhur. Mereka tidak menyembah bintang. Mereka memahami bahwa bintang-bintang itu adalah refleksi dari kesadaran mereka sendiri. Langit di atas adalah cermin langit di dalam diri. Kini aku mengerti mengapa mereka membangun candi, menyalakan api, dan menghaturkan doa ke laut. Semua itu bukan penyembahan, tapi komunikasi. Komunikasi antara manusia dan semesta. Dan di antara bintang-bintang, aku melihat sesuatu yang tak dapat kutulis. Peta yang bukan dari batu, air, atau langit, tapi dari cahaya kesadaran itu sendiri. Catatan terakhir dalam jurnal ini berbunyi, langit Nusantara bukan ruang yang jauh. Ia adalah peta untuk menemukan diri sendiri.
Aku tidak lagi tahu di mana perjalanan ini bermula, di tanah, di langit, atau di dalam diriku sendiri. Setelah menapaki Borobudur yang sunyi, menatap lautan selatan yang bergemuruh, dan membaca langit yang memantulkan rahasia, aku kini hanya merasakan satu hal. Segalanya menyatu. Dulu aku mencari peta, mencoba menggambar kembali jejak energi leluhur. Tapi kini aku tahu, peta itu bukan di bumi, melainkan di dalam kesadaran manusia. Borobudur bukan sekadar batu yang ditumpuk, melainkan tubuh yang bermeditasi. Samudra Selatan bukan hanya lautan, melainkan nafas panjang dari jiwa purba Nusantara. Langit, gunung, dan manusia. Semuanya adalah satu tubuh kosmik yang bernapas bersamaan. Ketika aku menutup mata, aku melihat garis-garis cahaya menghubungkan segalanya. Dari Borobudur hingga Bromo, dari laut selatan hingga langit utara, dari denyut jantungku hingga getar bumi yang paling dalam. Inilah rahasia terbesar para leluhur, bahwa perjalanan spiritual bukan untuk menemukan sesuatu, melainkan untuk mengingat. Siapa kita sebenarnya? Aku bukan lagi penjelajah. Aku adalah bagian dari yang dijelajahi, kosmos Nusantara. Bukan di luar sana, tapi di dalam setiap detak kehidupan kita.